Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah berkumpul di majelis ilmu, majelisnya Allah, majelis untuk maha satunya Allah, majelis berusaha menyatu dengan Allah, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan kita dapat bimbingan oleh Allah sehingga bisa bertauhid kepada Allah, menyatu dengan Allah. Allahumma sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang bertauhid kepada Allah, yang mengajarkan tauhid atau keesaan Allah atau maha satunya Allah, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan yang hak. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini tadi ada kemungkinan kan hari ini adalah penutupan, malam ini penutupan, tetapi kalau penutupan berarti tidak ada ngaji. Ternyata ada kiai yang mendoakan, berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Abah ngaji. Ya benar, mudah-mudahan diampuni semuanya ya. Tapi yang kurang benar adalah mudah-mudahan Allah menjadikan Abah ngaji. Nggih. Balik ngaji balik nggih. Ngajinya kali ini meneruskan dari tadi siang, tadi sore, bahwa ilmunya Allah itu penting, sangat penting, amat sangat penting. Tanpa ilmu, amal tidak diterima meskipun banyak. Ilmu sedikit, maka amal banyak keterima sedikit. Ilmunya nol, tidak keterima sama sekali. Dengan ilmu yang full, maka kelihatannya tidak ada amalnya, tapi penuh amal. Penuh amal. Satu detik saja dengan amalnya orang biasa itu yang bukan ahli ilmu, seumur hidupnya masih lebih baik satu detik ahli ilmu. Sering diumpamakan seorang istri meminyaki rambutnya suami, seorang istri memotongkan kukunya suami, seorang istri memotongkan kumisnya suami, maka jika tidak dielmoni, ya sudah, itu adalah amal yang tidak ada gunanya, sama dengan amalnya orang kafir, haba mangsura, gak ada gunanya, sia-sia. Tapi kalau istri tadi mengetahui hadis, pernah mondok dan dibacakan hadis yang artinya siapa yang mau meminyaki rambutnya suami, siapa yang mana-mana wanita yang memotong kuku suami dan atau menyukur kumisnya suami, maka diberi oleh Allah pahala 1000 kebaikan, diampuni oleh Allah 1000 dosanya, ditingkatkan oleh Allah 1000 derajatnya. Karena mengetahui hadis ini, maka meminyaki suami tadi benar-benar diberi oleh Allah kebaikan, pahala 1000 kebaikan, dan diampuni 1000 dosanya serta ditingkatkan 1000 derajatnya karena tahu hadis.
Sebab pada waktu meminyaki rambut suami, yang dipikir adalah ampunan Allah. Ya Allah, Engkau ampuni 1000 dosa saya. Ya Allah, berilah kebaikan, pahala 1000 kebaikan. Ya Allah, tingkatkanlah derajat saya 1000 derajat. Itu loh bedanya ahli ilmu dan bukan ahli ilmu. Betapa sia-sia amalnya orang tanpa ilmu. Makanya tidak rugi kalau mencari ilmu. Tidak rugi mencari ilmu. Tidak rugi misalnya anak dipondokkan agar mencari ilmu. Enggak rugi. Sama sekali tidak rugi. Kalau toh enggak orang tuanya jadi ulama, anaknya juga mungkin jadi ulama atau cucunya. Allahumma. Ini pentingnya ilmu. Tadi sore sudah sampaikan tentang syaratnya mencari ilmu, waktunya mencari ilmu, kemudian apa guru yang dipilih, dan apa ilmu apa, yaitu ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Termasuk perintah di sini adalah untuk fida 100.000 kali. Itu jalankan. Dari fida yang gampang itu, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita selalu apa? Menyebut Allah, selalu menyebut Dia, selalu menyebut Zat yang Maha Satu. Tadi sudah dilakukan oleh itu santri itu. Lagu yang kedua yang rutin. Yang rutin kita ilmui. Maha Satunya Tuhan. Yang biasa untuk diingat maha kehendak Tuhan. Renungkan musim penghujan, Tuhanlah yang menciptanya. Tafakur musim kemarau, Tuhanlah yang menghendaki. Makanan tak mengenyangkan, Tuhanlah yang bikin kenyang. Minuman tak menyegarkan, Tuhanlah yang bikin segar. Ini adalah apa? Kalau kita diberi oleh Allah tentang ilmu atau ilmu tentang Allah, yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah wahai hatiku, Dia Allah Maha Satu. Bagaimana cara mengamalnya? Ya yang rutin itu, yang biasa itu kita amalkan. Selama ini kalau kita makan dan minum hanya sia-sia, maka kita sentuh dengan ilmu, yaitu ilmu Maha Satunya Allah. Bukan makanan yang menyebabkan kita kenyang, bukan makanan yang menyebabkan kita kuat, ada tenaga, bukan minuman yang menyebabkan kita segar. Cara belajarnya paksa bahwa yang menyebabkan kita kuat, kenyang adalah Allah yang bikin kenyang, dengan berbagai rekayasanya Allah. Makanya Tuhanlah perekayasa segala. Kok dipaksa gitu aja? Bukan obat yang membuat sembuh, tapi mesti nanti akan diuji oleh Allah. Diuji apapun pokoknya dipaksa saja. Bukan obat yang bikin sembuh, tapi Allah yang menyembuhkan. Ini namanya apa? Allah Maha Satu, Allah Maha berkehendak. Apakah begitu saja dilaksanakan tanpa berguru bisa? Oh, nanti akan ada ujian, harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya nanti dipontang-pantingkan sama setan. Oh, pasti dipontang-pantingkan sama setan. Sebab nanti diuji oleh Allah.
dengan berbagai macam. Ternyata orang dibacakan ini sembuh, lagi ada orang sakit dibacakan ini sembuh. Oh, berarti ini bacaan ini yang menyebabkan sembuh. Nah, betul. Dan macam-macam ujiannya Allah. Makanya tetap harus berguru. Nanti guru apa sehingga Allah menjadikan apa? Memberikan ilmunya. Allahumma amin. Jadi penerapannya ilmu tentang Allah ya yang rutin, yang biasa itu aja disentuh dengan ilmunya. Maha satunya Allah, maha berkehendaknya Allah. Sebab apa? Kalau dikatakan makanan yang bikin kenyang, padahal itu hubungan dengan banyak. Kenapa kita merasa lapar? Karena katanya orang ahli biologi, ahli kimia itu apa? Kalau sudah perut itu kosong, maka akan keluar apa? Masuk ke emah, ke lambung itu, lambung akan menciptakan apa? Zat asam. Zat asam inilah atau enzim yang menyebabkan apa? Merasa lapar. Inilah akan mengatakan kepada syaraf, hai syaraf, apa? Saya siap diisi, katanya. Ngomong pada syaraf otak, hai otak, kasih tahu bahwa saya siap diisi. Itu asam lambung itu. Kalau makanan yang bikin kenyang, padahal itu masih lama, itu masih jauh, masih ada apa permasalahan lagi. Setelah itu diisi oleh makanan. Kemudian diisi oleh makanan. Setelah itu apa? Merasa apa? Sudah cukup, maka akan mengabari dengan kimia-kimia tubuh itu, mengabari kepada syaraf, saya sudah penuh, nggak bisa diisi lagi. Saya sudah penuh, nggak bisa diisi lagi. Kemudian kalau terus diisi, maka akan mengabari kepada mulut, sehingga baunya itu, makanan itu menjadi pahit. Ada orang yang pernah mencoba apa? Ada tulisan bakso A, pada waktu itu 200 rupiah. Nah, 200 rupiah kalau sekarang kan 2000 ya, 2000. Oh, kok murah ini bakso 2000, ternyata satu pentolnya itu loh 2000. Terus ditanya oleh penjualnya, beli berapa? Ya pokoknya satu porsi. Jadi ternyata satu porsi muwung ya. Munjung bahasa Jawanya, apa bahasa Indonesianya? Apa? Penuh, full. Nah, memang dia sengaja mencoba bagaimana kalau rasa kenyang itu. Ternyata dimakan, baru separuh sudah tidak kuat perutnya sebenarnya. Mau mengembalikan malu, ya. Tadi ditanya beli berapa, beli semangkok penuh kok, ternyata dikembalikan. Baru dapat separuh itu sudah penuh perutnya. Kemudian tetap dimakan saja. Ternyata dimakan saja baru satu pentol, 2 pentol. Itu rasanya mulutnya sudah pahit. Mencium bau bakso saja sudah rasanya semlengeren bahasa Jawanya itu, kepingin muntah. Akhirnya dihentikan. Oh, ternyata benar. Dalam tubuh ini akan memberitahu kepada apa? Mulut kepada ini hidung agar nyetop makanan, jangan masuk. Apa makanan yang bikin kenyang? Nah, kalau dikatakan makanan yang bikin kenyang, maka enzim dalam tubuh itu tadi itu akan marah, loh yang bikin kenyang itu aku kok, gitu loh ya. Makanya Allah yang bikin kenyang. Siapa yang ngelmoni maha satunya Allah dalam kehidupan rutinnya, maka dia akan apa? Dibina oleh Allah. Itulah namanya orang yang selalu iman, orang mukmin. Allahumma amin. Itu tanda sholatnya diterima.
Kalau sudah sholatnya diterima, menjadi benar-benar orang mukmin, jaminan surga. Allahumma amin. Diampuni segala dosanya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sesuatu kecuali itu perintah Allah. Makanya fida al-ikhlas 100.000 kali itu ya hendaknya apa? Wajib, bukan hendaknya, wajib nyicil, ya kan? Wajib dicicil. Kemudian istighosah yang wajib ba'da maghrib, ba'da subuh. Istighosah itu yang kalimatnya la ilaha illallah itu ada 1000 makna. Yang dimaksud 1000 bukan 1000 betul ya, artinya jutaan makna, banyak arti. Nanti akan diberi oleh Allah ilmunya kalau mau mengamalkan istighosah. Allahumma amin. Renungkan musim penghujan, Tuhanlah penciptanya. Tafakkur musim kemarau, Tuhan yang menghendaki. Selama ini kalau ada hujan ya itu hujan gitu aja, tidak dielmoni dengan maha satunya Allah. Nah kalau direnungkan maka akan diberitahu oleh Allah, oh ternyata hujan itu tidak sederhana begitu saja. Tapi apa? Allah menjadikan matahari, Allah menjadikan lautan, Allah menjadikan daratan, sehingga matahari menyinari laut, kemudian air laut menjadi uap naik, kemudian menjadi mendung, kemudian karena udara darat dengan laut itu tidak sama, maka jadilah angin membawa awan tadi, kemudian diturunkan untuk menyirami bumi. Allahumma amin. Tapi Allah tidak begitu saja, diatur juga sehingga ada musim kemarau, walaupun lautnya tetap, mataharinya tetap, tapi ada musim kemarau, diatur oleh Allah. Sehingga ya Allah, Engkaulah mengatur segalanya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan benda mati. Tanah itu asalnya benda mati, biji-bijian juga benda mati, air juga benda mati. Tapi kenapa biji kalau berada di tanah ada airnya kok menjadi tumbuhan hidup? Tumbuhan berarti Allah yang hendak menumbuhkan, menghidupkan benda mati menjadi hidup. Berarti Allah kuasa menghidupkan lagi kita nanti sudah mati, hidup untuk di alam yang selama-lamanya. Tafakkur, menggunakan akal untuk mengagungkan Allah, itu diberi pahala oleh Allah yang luar biasa juga, pahalanya akal. Jangankan menggunakan akal, menggunakan harta untuk jalan Allah saja juga dibalas oleh Allah dengan surga yang nilainya berlipat-lipat, tidak ada apa-apanya harta dibanding dengan surga. Mudah-mudahan kita sentuh kehidupan rutin kita, ya kita dijadikan oleh Allah selalu ngelmoni, selalu menyentuh kegiatan rutin ini dengan ilmu maha satunya Allah, dengan ilmu maha berkehendaknya Allah, maha kuasanya Allah. Selanjutnya mudah-mudahan kelihatannya kita kelontongannya manusia, tapi sebenarnya adalah semua bimbingan Allah dalam langkah kita. Allahumma amin. Syaratnya lagi kalau mencari ilmu, kita hanya hubungan dengan Allah saja, nggak usah ngoreksi orang lain, ya
Maka tadi sudah dibacakan, apa kita tidak ingkar agama? Sudahkah iman kita benar-benar nyata? Itu aja, nggak usah ngerasani wong, lapo ngerasani wong, nggak usah menggunjing orang lain. Siapa yang menggunjing orang lain, langsung itu namanya sombong, itu namanya kemusyrikan, syirik kecil. Syirik kecil kalau tidak diampuni tetap menjadi siksa neraka. Syirik kecil, walaupun kecil namanya syirik, tetap siksa neraka. Na'udzubillah. Sudah kita tanya diri kita, apa kita ini tidak ingkar pada hari pembalasan? Sudahkah iman kita itu benar-benar nyata? Apa yatim telah kita bikin mulia? Apa yatim telah kita bikin suka? Apa sudah peduli dengan yatim? Dan makan si miskin tak kita lupa. Apa kita peduli dengan makanan orang miskin? Kalau selama ini kita hanya mikir makannya kita saja, nggak mikir makannya orang miskin, itu berarti masih membohongkan agama, masih mengatakan agama atau hari pembalasan itu berita bohong. Na'udzubillah. Walaupun ngomongnya aku iman, tapi kenyataannya kita sholat pun belum bebas siksa, manakala dari sholat kita lupa. Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar. Selesai sholat kita lupa dari sholat kita, padahal pada waktu sholat ada Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menghamba dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Tapi selesai sholat lupa yang diomongkan tadi. Bahkan kadang-kadang pada waktu sholat pun lalai ya. Tahu-tahu sudah salam gitu saja. Berarti masih belum bebas siksa. Na'udzubillah. Apa pamer sudah tak kita suka? Awet cik seneng pamer tambotan, cik seneng pamer berarti masih membohongkan, mengatakan bohong hari pembalasan. Na'udzubillah. Apa kita tidak menghalangi yang berguna? Apakah kita tidak menghalangi orang yang zikir pada Allah? Apa kita tidak menghalangi memberi yang berguna bagi orang lain? Makanya kita tanya diri kita, hubungan kita dengan Allah, iman kita pada hari akhir. Sebab niki penyakit nih, penyakitnya nggak dapat ilmu. Lah nek angsal ilmu, masya Allah, kok ngerasa akhiratin dunia ini burung katut. Dunia saja sudah ikut. Allahumma mudah-mudahan Pak. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul ladzina Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi masih ada satu kali, yaitu penutupan ya. Penutupan dari tanggal berapa? 10 Sya'ban. Kita tutup pengajian pada insya Allah pada tanggal 10 Sya'ban yang akan datang.
Nomor dua, agar ada yang dihafalnya, maka yang punya HP bisa minta rekaman dari qasidah ilmu tadi ya. Sekarang kan ada teknologi ya, eman kalau tidak dipergunakan, masa dibuat maksiat terus urusan dunia saja ya, sekali-sekali untuk urusan akhirat, untuk keagungan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.